Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak, ibu, para jemaah hadirin serta pemirsa tausiah subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar dari seorang manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelebihan-kelebihan yang banyak. Dalam hal ini kelebihan duniawi. Dan kelebihan-kelebihan yang didapatkannya ini bukan didapatkan dari Allah secara gratis, tapi melalui proses yang cukup panjang dari apa yang pernah dilakukan. Salah satunya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua ketaatan kepada orang yang cukup atau sangat berharga dalam hidupnya. Siapa lagi kalau bukan ibunda tercintanya. Dan kita akan belajar dari seorang Nabiullah yang mulia, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nasabnya Nabi Sulaiman ini tersambung ke anaknya Nabi Yakub yang dikenal dengan julukan Israel atau Bani Israel. Nabi Sulaiman putranya Nabi Daud, kemudian nasabnya terus sampai kepada seorang anak yang bernama Yehuda, saudara dari Nabi Yusuf. Kita kenal atau kita tahu bahwa Nabi Yakub punya gelar atau julukan Israel dalam bahasa Ibrani yang artinya hamba Allah atau kekasih Allah. Bani Israel adalah anak atau keturunan dari Israel atau dari Nabi Yakub. Jumlahnya ada 12. Totalnya ada 12 anak Nabi Yakub. Salah satunya ada Yusuf yang kemudian menjadi nabi, dan ada Yehuda yang paling menonjol. Kenapa? Karena seorang yang bernama Yehuda ini kemudian punya anak, punya keturunan, dan rata-rata keturunannya itu, anak cucunya itu punya kelebihan. Satu, cerdas, kemudian banyak juga keturunannya. Nah, Nabi Sulaiman itu berasal dari keturunan Yehuda yang kemudian menjadi bangsa Yahudi. Nah, dari sebelumnya, hadirin rahimakumullah, para bapak, para ibu serta jamaah tausiah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di luar Bani Israel, ya, orang-orang di luar Bani Israel itu mengenal mereka bukan lagi sebagai istilah Bani Israel, tapi sebagai bangsa Yahudi. Kenapa? Karena saking menonjolnya bangsa Yahudi, sehingga nama, gelar atau julukan yang tersemat kepada bangsa Bani Israel berubah menjadi bangsa Yahudi. Dimulai sejak zaman Nabi Daud alaihi salam, ditambah lagi di zaman Nabi Sulaiman yang kekuasaannya semakin jauh lebih hebat. Ada satu doa dari Nabi Sulaiman yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Shad. Berkat doa Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku dan karuniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak Engkau berikan kepada orang setelahku. Doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata gratis, sekali lagi, tapi berkat perjuangan panjang. Apa? Nabi Sulaiman konsisten menjaga sholatnya. Dikisahkan Nabi Sulaiman itu memiliki 20.000 ekor kuda. 20.000 ekor kuda sebagai kendaraan salah satunya, sebagai hiburan juga saat itu sangat populer. Dan 25 diantaranya itu memiliki sayap. Mirip seperti mitologi Pegasus. Mirip seperti mitologi Pegasus, ada memiliki sayap. Dan ini dikonfirmasi oleh hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu serta jamaah pemirsa tausiah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi Sulaiman sedikit terlalaikan.
karena asik bercengkrama, menonton, menyaksikan, merawat kuda-kudanya ini, Nabi Sulaiman nyaris terlewatkan sholat asar. Kalau sekarang lah ya gambarannya, terlewatkan sholat asar, bukan tidak sholat, tapi terlalaikan untuk sholat asar gara-gara kudanya. Apa yang kemudian oleh Nabi Sulaiman lakukan? 20.000 ekor kuda itu dieksekusi, dibunuh. Kenapa? Karena dianggap sebagai sesuatu yang melalaikan dirinya kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 20.000 ekor, itu jumlah yang tidak sedikit, apalagi 25 diantaranya memiliki sayap. Tapi karena kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaan kepada yang lain, dia rela kehilangan hal itu. Tapi kemudian, Allah memberikan ganti, Allah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kuda yang sebelumnya dijadikan sebagai tunggangan, Allah berikan kendaraan yang lain yang bahkan lebih hebat. Apa? Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk mengendalikan angin. Jadi Nabi Sulaiman bisa menempuh perjalanan yang jauh dengan waktu yang singkat. Disebutkan dari Syam ya atau Palestina sekarang, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, ke daerah Isakhor atau Iran sekarang. Itu jaraknya kurang lebih 2000-an kilometer lah. Bisa kurang bisa lebih. Kalau di map itu sekitar 2300 kilometer. Ya kalau lurus mungkin sekitar 2000 kilometer. Itu biasa ditempuh dalam waktu 1 bulan perjalanan oleh Nabi Sulaiman. Sekarang ketika Nabi Sulaiman sudah memiliki kendaraan yang lebih canggih, cukup pagi hari Nabi Sulaiman berangkat, sore harinya sudah pulang. Bayangkan, pagi berangkat, sore sudah pulang. Jadi saking hebatnya kendaraan, sebagai ganti dari apa yang dihilangkan, apa yang dikorbankan oleh Nabi Sulaiman. Kita pernah melakukan kesalahan, lalai terhadap kewajiban, pernah Bapak Ibu? Sering. Apa yang kemudian kita lakukan? Nggak ada, waduh. Malah diulang lagi kesalahannya. Gimana mau Allah kasih ganti? Secara ringkas. Nabi Sulaiman itu memiliki kekuasaan, oleh Allah diberikan kemampuan untuk mengendalikan seluruh elemen makhluk yang ada di muka bumi. Tidak hanya manusia, tapi juga jin. Ya, tapi juga jin. Termasuk juga yang paling terkenal adalah Nabi Sulaiman bisa memahami bahasa binatang. Nah, hadirin rahimakumullah, dalam momen yang cukup singkat, Nabi Sulaiman hidup tidak lebih dari 60 tahun. Usianya pendek. Sebagian ulama menyebutkan 52 tahun. Sebagian yang lain menyebutkannya 50 tahun lebih lah. Bahasanya seperti itu. Jadi tidak sampai 60 tahun. Kekuasaan yang begitu banyak, ya, yang begitu hebat, tapi tidak lama. Tapi yang harus jadi pelajaran adalah Nabi Sulaiman itu istrinya banyak. Mohon maaf nih ibu-ibu nih. Nabi Sulaiman itu istrinya banyak. Satu riwayat menyebutkan 60, riwayat yang lain menyebutkan 90, riwayat yang lain menyebutkan 100, bahkan riwayat yang lain menyebutkan 300 istrinya. Ibu mau pilih yang mana? Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi Sulaiman pernah mendatangi 90, riwayat yang lain menyebutkan 100 istrinya dalam satu waktu. Nabi Sulaiman pernah mendatangi 60 istrinya dalam riwayat yang lain, kita ambil yang antara 60 sampai 100 lah. Kemudian kata Nabi Sulaiman, aku akan mendatangi 60 atau sampai 100 istriku, kemudian masing-masing dari mereka, bahasanya sih kalian ya, aku akan mendatangi istri-istriku, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, masing-masing dari kalian akan melahirkan seorang anak yang pejuang, yang gagah, pokoknya
spek-spek prajurit lah. Cerdas, ganteng, gagah, luar biasa pokoknya. Akan tetapi, kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah. Akhirnya satu pun tidak ada yang melahirkan. Dari istrinya tidak ada yang melahirkan anak, kecuali ada satu, itu pun terlahir setengah. Apa maksudnya? Maksudnya cacat. Maksudnya cacat. Kata Nabi Muhammad, andai waktu itu Nabi Sulaiman mengucapkan insya Allah, maka akan lahir para pejuang-pejuang yang gagah berani. Nah ini Bapak Ibu, sehebat Nabi Sulaiman, raja di raja, punya kekuasaan, diberikan oleh Allah keutamaan, satu kali dia lalai terhadap sesuatu yang seolah-olah mengenyampingkan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberikan apa yang seharusnya bisa dan mudah, hanya sekedar mengucapkan insya Allah. Apalagi kita mau seperti Nabi Sulaiman, punya kelebihan dari sisi duniawi ini. Jaga sholat, terutama sholat malam ya, karena yang disebutkan dalam kisahnya, Nabi Sulaiman konsisten menjaga sholat malam. Semoga kita sedikit saja diberikan oleh Allah keistimewaan sebagaimana diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.